Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi media menurut Gerlach dan Ely. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Fatur Rahman dengan NPM 212153064. Kemudian ada Adila Oktaviani Dewi dengan NPM 21212153011. Kemudian ada Elsa Mariani dengan NPM 212153034. Kemudian Hanifah Mutmainah dengan NPM 212153078. Dan yang terakhir Rizka Amalia dengan NPM 212153061. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang dasar klasifikasi menurut Gerlach dan Ely. Untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Rizka Amalia. Kepada Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai dasar klasifikasi. Nah, menurut Gerlach dan Ely pada tahun 1907, secara garis besar adalah manusia, materi, ataupun kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dalam pengertian ini, guru, buku, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan juga menyusun kembali informasi visual ataupun informasi verbal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka Amalia yang telah memaparkan materi tentang dasar klasifikasi. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya yaitu klasifikasinya atau media diklasifikasikan menjadi berapa menurut Gerlach dan Ely. Nah, untuk klasifikasinya ada dua, yang pertama berdasarkan penggunaannya dan yang kedua berdasarkan ciri fisiknya. Untuk berdasarkan penggunaannya akan disampaikan oleh Adila Oktaviani. Kepada Adila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Nah, dibagi ke dalam menjadi 3 bagian, yaitu ada individual, kemudian kelompok, dan massal. Untuk individual itu sendiri, yaitu media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Contohnya itu yaitu lab IPA, IPS, atau bahasa. Kemudian kelompok, media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok. Contohnya seperti film dan slide. Nah, yang terakhir ada massal, yaitu media pembelajaran yang penggunaannya secara yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adila. Untuk selanjutnya yaitu tentang media berdasarkan ciri fisiknya. Akan disampaikan oleh Saudara Patur. Kepada Patur, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan klasifikasi berdasarkan ciri fisiknya. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan ciri fisiknya itu ada 8. Yang pertama ada real object and model, yaitu media dari benda dan model yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada printed verbal, yaitu berupa media presentasi verbal tercetak yang merupakan kumpulan dari kata-kata yang dapat diproyeksikan. Lalu yang ketiga ada printed visual, yaitu media visual cetak. Lalu yang keempat ada still picture, yaitu potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang dapat dipresentasikan. Selanjutnya. Yang kelima ada motion picture, berupa film atau video tape dari pemotretan atau perekaman suatu benda. Lalu yang keenam ada audio recorder, yaitu media pembelajaran yang berupa rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara.
Lalu yang ketujuh ada programmatic instruction atau terkenal juga dengan istilah pengajaran terprogram, yaitu sekuan dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari peserta didik. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan yaitu simulation, yaitu peniruan situasi atau proses yang disengaja dirancang untuk mendekati atau menyerupai suatu kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Patur. Untuk selanjutnya yaitu tentang contoh media. Yang pertama, untuk contoh media berdasarkan penggunaannya akan disampaikan oleh Adila. Kepada Adila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan contoh media berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama ada secara individual, contohnya itu ada lab bahasa. Saat berada di lab bahasa, otomatis peserta didik menggunakan perangkat atau komputer secara individu karena terdapat pembelajaran mendengarkan materi bahasa. Yang kedua ada secara kelompok. Nah, secara kelompok contohnya yaitu film atau proyektor. Guru dapat menggunakan proyektor di kelas sebagai media pembelajaran saat guru presentasi atau menjelaskan materi. Dan yang terakhir, ada secara massal, contohnya yaitu TV. Pembelajaran dapat diakses oleh setiap orang melalui program TV. Misalnya saat pandemi, TPRI menjadi saluran televisi yang paling banyak ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. Karena Kemendikbud telah memfasilitasi dengan melakukan penjadwalan pembelajaran melalui saluran televisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adila. Untuk selanjutnya yaitu contoh media berdasarkan ciri fisiknya yang akan disampaikan oleh Saudari Hanifah. Kepada Hanifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh media berdasarkan ciri fisiknya. Untuk kelompok yang pertama yaitu real object atau objek sebenarnya, misalnya yaitu guru, kejadian, ataupun objek yang dipelajari. Biasanya peserta didik itu datang ke sekolah, kemudian bertemu guru, dari guru mereka memperoleh ilmu ataupun informasi. Selain melalui guru, peserta didik juga belajar melalui kejadian ataupun pengalaman yang mereka alami. Contohnya saat siswa TK itu belum tahu cara memegang dan menulis menggunakan pensil, melalui pembelajaran dan latihan, akhirnya siswa tersebut mampu memegang dan menulis dengan benar menggunakan pensil. Ataupun contoh lainnya yaitu objek yang dipelajari, misalnya sedang mempelajari tumbuhan, maka guru dapat menghadirkan tumbuhan tersebut di depan kelas. Untuk selanjutnya yaitu kelompok printed verbal atau presentasi verbal yang tercetak, misalnya yaitu buku paket. Umumnya peserta didik baik SD, SMP, SMA mendapat buku paket sebagai media pembelajaran. Untuk mahasiswa umumnya yaitu berupa jurnal, tesis, makalah, ataupun buku referensi. Yang selanjutnya yaitu printed visual atau gambar yang tercetak. Dapat berupa bagan, grafik, kemudian diagram ataupun ilustrasi ataupun karikatur. Contohnya yaitu dalam pembelajaran fisika mengenai kecepatan dan percepatan itu ditampilkan suatu grafik yang menyatakan hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh. Dengan melihat kecepatan tersebut, peserta didik dapat lebih mudah memahami hubungan yang terjadi antara kecepatan dan waktu tempuh. Untuk selanjutnya, yaitu still picture atau gambar yang diam. Nah, gambar yang diam ini dapat berupa potret dari real object yang dihadirkan oleh guru sebagai media agar peserta didik mampu melihat gambaran. Misalnya gambaran dari ikan paus. Nah, ikan paus tersebut difoto dan ditampilkan dalam buku pelajaran. Yang selanjutnya yaitu motion picture atau gambar yang bergerak. Dapat berupa animasi, film, video, dan sekumpulan foto yang divideokan. Nah, misalnya dalam proses pertumbuhan bunga matahari, guru dapat menampilkan suatu video mengenai proses tersebut, sehingga peserta didik dapat melihat dan memahami proses apa saja yang dialami oleh bunga matahari saat tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu audio recorder atau rekaman suara, dapat berupa radio, audio tape,
CD ataupun yang lainnya. Misalnya yaitu ada program radio edukasi yang dapat diakses melalui link dari Kemendikbud, ataupun ini tuh berlaku semenjak pandemi. Kemudian produk radio edukasi ini meliputi media audio pembelajaran bagi PAUD, SD, SMP, guru, tunanetra, podcast siaran, pendidikan karakter, pengetahuan umum, dan bagi SMA. Atau radio ini dapat diakses melalui frekuensi AM 1250. Selanjutnya yaitu, boleh diselanjutnya, program instruction atau program terinstruksi, yaitu misalnya kuis interaktif. Dengan memadukan informasi verbal, visual, dan audio yang dapat merangsang adanya respon pembelajaran dari siswa. Kuis interaktif dapat disajikan melalui tulisan, gambar, ataupun audio, di mana ketika siswa menjawab benar, ada reaksi yang dapat memunculkan respon senang bagi peserta didik, ataupun ketika siswa salah menjawab kuis tersebut, ada reaksi yang dapat memunculkan respon peserta didik agar mau berusaha dan mencoba belajar lagi. Dan yang terakhir yaitu simulasi. Contohnya yaitu tata cara pelaksanaan haji. Di dalam pelaksanaan haji itu ada ketentuan dan urutan tertentu. Nah, agar peserta didik dapat memahami dengan benar, maka dilakukan secara simulasi dengan agar peserta didik mendapat pengalaman pembelajaran mengenai cara melakukan haji yang benar. Guru dapat membuat replika Ka'bah di mana peserta didik diajarkan mengelilingi, kemudian ada replika melempar jumroh, replika lintasan untuk berlari saat sa'i, atau menyiapkan kain ihram, dan lain sebagainya. Ya, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanifah yang telah mempresentasikan tentang contoh media berdasarkan ciri fisiknya. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu pendapat kelompok kami terkait klasifikasi yang dikemukakan oleh Gerlach dan Eli. Nah, menurut kelompok kami, klasifikasi media menurut Gerlach dan Eli cukup mempermudah guru dalam memilih media pembelajaran, karena banyak jenis media yang dikemukakan oleh Gerlach dan Eli mudah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selain peralatan yang bisa menjadi media pembelajaran, manusia atau orang juga bisa menjadi media pembelajaran. Selain itu juga, klasifikasi media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli sangat banyak macam dan jenisnya, sehingga guru mudah memilih media pembelajaran dan mampu menggunakan media pembelajaran yang sangat bervariatif dan menarik untuk menciptakan suasana belajar yang tidak gampang membuat siswa bosan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.